Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afatul Mukaromah dengan NPM 2113024049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model belajar pengolahan informasi. Model belajar pengolahan informasi. Pengolahan informasi memfokuskan perhatian pada bagaimana siswa memperhatikan peristiwa-peristiwa lingkungan, mengkodekan informasi untuk dipelajari, dan juga menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada dalam memori, dan menariknya kembali pada saat yang dibutuhkan. Prinsip dari teori tersebut adalah manusia merupakan pemroses informasi. Pikiran merupakan sebuah sistem dan juga pengolahan informasi. Kognisi sendiri merupakan serangkaian proses mental dan juga pengolahan informasi bukan nama dari sebuah teori tunggal, tapi sebuah nama generik yang diaplikasikan pada perspektif teoritis yang berkenaan dengan serangkaian dan juga pelaksanaan peristiwa kognitif. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 3 subjudul, yaitu yang pertama, teori pengolahan informasi, yang kedua, proses pengolahan informasi, dan yang ketiga, aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengenai teori pengolahan informasi. Teori-teori mengenai sistem pengolahan informasi yang ada memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal proses-proses kognitif. Namun, pada dasarnya, teori-teori tersebut memiliki asumsi-asumsi yang sama. Salah satunya adalah pengolahan informasi yang terjadi dalam tahapan-tahapan yang memisahkan antara penerimaan sebuah stimulus dan juga pemberian sebuah respon. Dari hal tersebut, dapat dilogikakan bahwa bentuk informasi atau bagaimana informasi tersebut direpresentasikan secara mental berbeda-beda tergantung pada tahapannya. Asumsi lain mengenai pengolahan informasi menyatakan bahwa pengolahan informasi dapat dianalogikan dengan pengolahan komputer. Fungsi dari sistem manusia merupakan sistem sebuah komputer. Lanjut pada pembahasan yang kedua, mengenai proses pengolahan informasi. Pengolahan informasi bermula ketika sebuah input atau stimulus atau visual atau auditory mengenai satu atau lebih pada panca indera berupa pendengaran, penglihatan, dan juga peraba. Register sensorik yang sesuai menerima input dan menyimpannya sebentar dalam bentuk rekaman indriawi. Dalam hal ini telah terjadi persepsi atau pengenalan pola, yaitu berupa proses pemberian makna terhadap sebuah input stimulus. Proses ini biasanya tidak termasuk penamaan, karena penamaan memerlukan waktu dan juga informasi hanya berdiam diri di register sensorik selama seperkian detik. Dalam persepsi, terjadinya pencocokan sebuah input dan juga informasi yang telah diketahui. Register sensorik mentransfer informasi ke memori jangka pendek atau STM. STM sendiri adalah sebuah memori kerja, WM atau working memory, dan berhubungan dengan kesadaran atau hal yang tertangkap oleh pikiran sadar pada saat tertentu. Menurut Wheeler, tahun 1996 mengemukakan bahwa WM menyimpan 7 plus atau minus 2 unit informasi. Sebuah unit merupakan item yang bermakna seperti sebuah huruf, kata, bilangan, atau tuturan umum seperti contoh, kata, mata pelajaran, kapasitas, dan durasi. WM sangatlah terbatas sehingga untuk dapat dipertahankan dalam WM maka harus sering diulang-ulang, karena tanpa pengulangan informasi tersebut akan hilang setelah beberapa detik. Ketika informasi berada dalam WM, pengetahuan yang terkait dengan dalam memori jangka panjang atau LTM atau yang disebut juga dengan memori permanen akan diaktifkan dan juga ditempatkan dalam WM untuk digabungkan dengan informasi yang baru. Untuk menyebutkan sebuah ibu kota negara, bagian yang diawali dengan huruf A, siswa mengingat-ingat nama negara bagian yang kemungkinannya berdasarkan daerah dari negaranya dan melakukan pemindaian nama-nama ibu kota. Proses kontrol pengendalian aliran informasi di seluruh sistem pengolahan informasi, pengulangan merupakan proses kontrol penting yang terjadi dalam WM. Pembahasan yang ketiga mengenai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan informasi semakin sering diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Relevansi teori ini dengan pendidikan akan terus berkembang seiring penelitian yang di masa yang akan datang. Tiga aplikasi pengajaran yang mencerminkan prinsip pengolahan informasi adalah organisator, pengantar,
kondisi pembelajar, dan juga muatan kognitif. Kesimpulannya, teori-teori pengolahan informasi memfokuskan studi pada perhatian, persepsi, pengkodean, penyimpanan, dan penarikan pengetahuan. Pengolahan informasi telah dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan dalam komunikasi, teknologi komputer, dan neuroscience. Informasi memasuki WM, kemudian ia tersimpan melalui pengulangan dan dihubungkan dengan informasi-informasi yang terkait dengan LTM. Informasi dapat dikodekan untuk disimpan dalam LTM. Pengkodean difasilitasi melalui organisasi, penjelasan, kebermaknaan, dan juga hubungan dengan skema-skema. LTM diorganisasikan berdasarkan isi dan informasi dilintas referensikan dengan isi yang terkait. Sistem pengolahan banyak stimulus datang secara bersamaan. Para pengamatnya akan kehilangan banyak dari stimulus tersebut karena kapasitas perhatian mereka yang terbatas. Kapasitas WM yang terbatas disebabkan oleh pengolahan informasi yang membutuhkan waktu dan juga melibatkan banyak proses kognitif. Setiap saat hanya ada sejumlah informasi yang dapat tersimpan dalam WM, ditransfer ke LTM, diulang, dan juga seterusnya. Teori-teori pengolahan informasi menekankan transformasi dan juga aliran informasi berupa sistem kognitif. Penting bahwa informasi disajikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menghubungkannya, informasi yang baru dengan informasi yang telah mereka ketahui, dan bahwa mereka memahami penggunaan dari pengetahuan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.